Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran biokimia farmasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait metabolisme, yakni kita akan membahas jalur metabolisme dan pencernaan makanan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu mudah, untuk menangkap ilmu dan juga kuat ingatan kita. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita akan melihat sekilas materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Mulai dari pendahuluan, ya, kemudian air, karbohidrat, lipid, membran dan transport sel, asam amino, peptida dan protein, nukleotida dan asam nukleat, enzim, koenzim, dan kinetika enzim. Nah, saya harapkan pertemuan materi yang sudah dipelajari ini dapat diingat-ingat kembali sebagai dasar untuk melanjutkan materi kita mengenai metabolisme yang diawali pada hari ini, jalur metabolisme dan pencernaan makanan, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, asam amino, dan integrasi dan regulasi metabolisme. Sebagai pemicu, ya, maka ini ada beberapa pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang ATP dan mengapa ATP disebut sebagai senyawa berenergi tinggi? Silahkan, nanti bisa diberikan komentarnya. Kemudian berikut ini, apakah termasuk eksergonik atau endergonik? Siklus Krebs, kontraksi otot, glikolisis, fotosintesis, apakah termasuk eksergonik atau endergonik? Dan jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pencernaan dan bagaimana proses pencernaan makanan. Baik, kita akan lihat peran biokimia dalam kefarmasian. Jadi merupakan masalah pokok kesehatan. Ini pemahaman terhadap kesehatan dan cara mempertahankan kesehatan. Kemudian bagaimana pemahaman terhadap penyakit dan terapinya secara efektif. Nah, biokimia memberi sumbangan berharga terhadap penyelesaian masalah pokok tersebut. Mengapa?
Mari kita lihat hubungan ilmu biokimia dengan ilmu kedokteran ya. Nah, ini sebagai contoh, di dalam ilmu biokimia akan dipelajari makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam amino, dan ketidakseimbangan makromolekul ini, baik kelebihan maupun defisiensi, akan menyebabkan dampak terjadinya suatu penyakit. Pada karbohidrat, maka penyakit yang dapat muncul misalnya adalah diabetes mellitus. Pada lipid, penyakit yang dapat muncul arteriosklerosis. Protein, dapat muncul anemia sel sabit. Asam nukleat, penyakit genetik. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang dapat timbul karena ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kelebihan maupun kekurangan dari makromolekul ini di dalam tubuh. Nah, ternyata semua penyakit ini mempunyai dasar biokimiawi. Misalnya, di sini ada penyebab fisik. Misalnya dikarenakan trauma mekanik, suhu yang tinggi atau rendah, perubahan mendadak pada tekanan atmosfer, dan seterusnya. Kemudian penyebab biologi karena virus, penyebab kimia dan obat-obatan karena senyawa toksik tertentu, preparat obat, kekurangan oksigen, kemudian reaksi imunologi, gangguan keseimbangan gizi, defisiensi gizi, kelebihan gizi, gangguan keseimbangan hormon, dan seterusnya. Jadi penyakit-penyakit ini mempunyai dasar biokimiawi. Dan penggunaan biokimia ini juga dapat bermanfaat dalam pemeriksaan penyakit. Misalnya di sini penggunaan, dan di tabel sebelah kanan ini ada contoh. Sebagai contoh, bahwa biokimia ini dapat memantau perjalanan penyakit tertentu. Nah, contohnya penggunaan enzim ALT, alanin aminotransferase plasma, untuk memantau penyakit hepatitis. Kemudian bisa juga biokimia ini sebagai pemeriksaan screening untuk diagnosis dini penyakit-penyakit tertentu. Contohnya penggunaan TSH, tiroksin darah, untuk diagnosis hipotiroid kongenital neonatal. Membantu dalam menegakkan diagnosis penyakit yang spesifik, contohnya penggunaan enzim kreatinin kinase atau CKMB plasma untuk membantu penyakit infark miokard. Atau menilai respon penyakit terhadap terapi, contohnya pemeriksaan kadar antigen untuk pasien yang mendapat terapi karena kanker kolon. Dan juga bisa dilihat di sini penggunaan pada nomor 1 dan nomor 2 dan contohnya. Nah, aspek kimia dalam tubuh ya. Jadi kita ketahui bahwa senyawa kimia ini terdapat di dalam jasad hidup, di mana dalam tubuh ini juga terdapat aspek kimia ini, bahwa di dalam tubuh terdapat senyawa kimia. Tubuh manusia tersusun dari beberapa unsur yang membentuk makromolekul ya. Unsur utama tubuh ada CHON, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan
di mana unsur-unsur yang lain, ini adalah unsur utama, dan juga terdapat unsur-unsur yang lain dengan persentasenya yang bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya, aspek kimia dalam tubuh juga terkait dengan sintesis dan degradasi. Bagaimana pembentukan dan bagaimana degradasi, pemecahan dari senyawa tersebut. Nah, dari unsur-unsur ini, maka dapat terbentuk biomolekul besar dan kompleks dari tubuh makhluk hidup. Di sini ada DNA, RNA, protein, karbohidrat, dan lemak. Ini biomolekul besar dan kompleks dari tubuh makhluk hidup tadi, di mana masing-masing memiliki unsur pembangun dan fungsi pokok atau manfaatnya masing-masing. DNA, biomolekul DNA, ini memiliki unsur pembangun deoksinukleotida. Jadi ada gula ribosa yang kehilangan OH pada C ketiga. Kemudian bedanya dengan RNA ini adalah di gula penyusunnya. Jadi RNA itu unsur pembangunnya ada ribonukleotida. Di mana fungsi pokok atau manfaatnya DNA ini sebagai bahan genetik atau pusat penyimpan informasi genetik. Sementara RNA ini template untuk sintesis protein, ekspresi gen, dan biosintesis protein. Kemudian protein memiliki unsur pembangun asam amino dan berfungsi atau manfaatnya sebagai aktivitas enzimatik dan hormonal, zat pembangun, regulasi. Nah, biomolekul karbohidrat memiliki unsur pembangun glukosa dan fungsinya sebagai sumber energi yang langsung atau tersimpan sementara ya sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Kemudian biomolekul lipid memiliki unsur pembangun asam lemak dan gliserol sebagai penyusun membran sel, cadangan makanan dalam jangka panjang, dan seterusnya. Nah, biomolekul ini memiliki unsur pembangun, maka sebagaimana aspek kimia dalam tubuh tadi, maka tubuh akan membentuk senyawa yang kompleks dari molekul yang sederhana, atau sebaliknya, merombak molekul kompleks menjadi molekul sederhana atau degradasi. Maka contohnya ketika karbohidrat ini dirombak atau didegradasi, maka akan membentuk glukosa. Demikian sebaliknya, glukosa ini dapat disintesis menjadi polisakarida. Demikian juga lipid dapat didegradasi, dirombak ya, menjadi asam lemak dan gliserol, dan sebaliknya asam lemak dan gliserol ini dapat disintesis menjadi trigliserida atau triasilgliserol atau lipid, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini urutan kekomplekan biomolekul kita ketahui sebagaimana unsur terkecil dalam organisme itu adalah sel. Nah, namun sel-sel ini juga dibentuk oleh penyusun-penyusun yang lebih kecil selanjutnya ya. Sel itu terdiri dari organel dan agregat supramolekul, terdiri dari makromolekul, molekul bahan pembangun, dan molekul sederhana. Maka kita coba tarik yang paling sederhana di sini,
adalah molekul sederhana. Dan molekul sederhana ini pun tadi tersusun atas unsur. Ya. Misalnya molekul sederhana CO, H2O, NH3 ini tersusun atas unsur C, unsur O, unsur H, unsur N, dan seterusnya. Dan unsur-unsur itu tentunya tersusun atas penyusun-penyusun atom, proton, neutron, elektron. Nah, kemudian molekul sederhana ini maka selanjutnya bisa membentuk molekul bahan pembangun asam amino, gula, glukosa, ya, nukleotida, asam lemak, dan tentunya saya yakin mahasiswa bisa membedakan apa yang disebut dengan nukleotida, nukleosida, ya, pada pertemuan UTS sebelumnya. Nah, kemudian molekul bahan pembangun ini akan membentuk makromolekul seperti protein. Nah, protein ini terdiri dari bahan pembangun atau unsur pembangun asam amino. Di asam amino satu dengan asam amino yang lain yang diikat dengan ikatan peptida maka membentuk protein. Kemudian makromolekul polisakarida atau karbohidrat. Nah, ini tentunya tersusun dari molekul bahan pembangun gula sederhana. Kemudian ada asam nukleat, makromolekul asam nukleat atau asam inti tentunya terbentuk dari molekul bahan pembangunnya nukleotida. Kemudian makromolekul lipid terbentuk dari bahan pembangun asam lemak dan gliserol. Selanjutnya makromolekul ini akan membentuk organel dan agregat supramolekul yang merupakan komponen sel seperti membran inti, retikulum endoplasma, lisosom, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan membentuk sel. Bahkan untuk lebih lanjut, sel ini bisa membentuk jaringan, organ, sistem organ, hingga membentuk organisme. Nah, itu adalah hierarki. Selanjutnya, biomolekul ini dapat disintesis dan didegradasi melalui aktivitas biokimiawi tubuh. Sintesis dan degradasi unsur atau senyawa terjadi dalam sel. Di dalam sel ini bisa terjadi proses katabolisme dan anabolisme yang saling berkesinambungan. Katabolisme ini adalah pemecahan dan anabolisme adalah pembentukan. Pemecahan atau degradasi, pembentukan atau sintesis. Dan di dalam sel bisa terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Di dalam sel juga bisa terjadi pertukaran dan pengangkutan zat keluar organel atau sel atau keluar dari tubuh. Atau juga bisa terjadi masuk pertukaran dan pengangkutan zat itu masuk ke organel, sel atau tubuh. Nah, mari kita lihat jalur metabolisme dan pencernaan makanan. Ini adalah kegiatan belajar yang akan kita lihat diawali dari pengertian metabolisme, jalur metabolisme, sistem pencernaan makanan. Kita akan lihat bagian pertama yaitu metabolisme. Nah, jutaan reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim ini berlangsung di dalam sel hidup. Reaksi-reaksi ini secara kolektif sebagai metabolisme. Jadi kita tidak boleh menganggap metabolisme ini sebagai suatu kantung yang dikeliliki membran yang berisi enzim-enzim yang bekerja secara acak. Akan tetapi metabolisme ini adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi
terkendali, proses berurutan, mempunyai tujuan, dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim, reaksi metabolisme saling terkait untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan dari organisme. Jadi metabolisme ini adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, meliputi penguraian atau pemecahan atau degradasi atau katabolisme, dan juga meliputi pembentukan atau sintesis atau anabolisme suatu molekul kimia atau zat dalam tubuh, baik yang menghasilkan energi atau eksotermik maupun membutuhkan energi atau panas atau endotermik serta dikatalis oleh enzim. Jadi metabolisme ini mempunyai 4 fungsi spesifik, yaitu untuk memperoleh energi kimia dari hasil degradasi, sari makanan yang kaya akan energi kimia atau energi solar. Jadi degradasi ini untuk memperoleh energi. Kemudian untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun dari molekul sel tersebut. Misalnya karbohidrat, maka akan didegradasi menjadi unit pembangunnya yaitu glukosa. Atau protein, maka akan membentuk unit pembangunnya asam amino. Kemudian yang ketiga, menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi molekul yang lebih kompleks. Misalnya asam amino, maka akan digabungkan melalui ikatan peptida membentuk protein. Kemudian nukleotida akan digabungkan ya menjadi asam nukleat, DNA, RNA. Kemudian asam amino dan asam lemak dan gliserol maka bisa membentuk lipid. Kemudian glukosa maka dapat membentuk polisakarida dan seterusnya. Kemudian juga untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nah, ada 2 pertanyaan utama dalam biokimia ini. Bagaimana sel mengambil atau memperoleh energi dari lingkungannya, dan bagaimana sel mensintesis, membuat atau mengubah bahan-bahan penyusun rangka keseluruhan tubuhnya atau makromolekul ini dan memanfaatkan energi. Ini yang akan dilihat ya dalam metabolisme nanti, bagaimana memperolehnya energi. Ya, energi bisa diperoleh dari makanan, energi dalam tubuh ya, dan juga dalam tubuh itu juga bisa membentuk energi dengan proses metabolisme ini, baik anabolisme maupun katabolisme. Nah, terutama menghasilkan energi dengan proses katabolisme, pemecahan. Selain itu, juga bagaimana mensintesis, membuat bahan-bahan penyusun itu menjadi suatu makromolekul. Jadi biokimia ini reaksi yang terlibat dalam proses kehidupan sel-sel organisme. Jadi ada reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, kita akan lihat bagaimana jalur metabolisme. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, ada langkah-langkah tahapan-tahapan atau stage katabolisme atau pemecahan ya. Jadi ekstraksi energi dari bahan bakar ini dapat dibagi menjadi 3 tahap.
Maka ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, mari kita lihat. Jadi di tahap 1, di sini terdiri dari makromolekul, ada lemak, karbohidrat, protein. Kemudian di tahap 1 ini, maka makromolekul ini akan menjadi molekul yang lebih sederhana melalui proses pencernaan makanannya. Misalnya di sini protein akan menjadi asam amino ya. Kemudian polisakarida, karbohidrat yang akan menjadi glukosa dan gula lain. Lemak akan menjadi asam lemak dan kolesterol. Jadi pada hasil yang kita lihat di sini adanya suatu proses pencernaan makanan ya, pada step 1 ini. Yang menjadi dasar proses metabolisme selanjutnya. Jadi proses pencernaan makanan ini merupakan salah satu bagian metabolisme, yakni step 1, yang merupakan perubahan makromolekul menjadi molekul yang lebih kecil dengan peran mekanik gigi, kemudian juga peran enzimatik di beberapa organ, mulai dari mulut, lambung, dan seterusnya. Jadi silahkan diingat-ingat kembali enzim apa yang terlibat, pH-nya berapa, dan di organ mana saja berada, apa peran enzim-enzimnya, dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali dari proses pencernaan makanan. Nah, hasil step 1 ini dari proses pencernaan makanan tadi berupa molekul kecil hasil pencernaan, yaitu ada asam lemak dan kolesterol, glukosa dan gula lainnya, ada asam amino. Nah, selanjutnya diabsorpsi melalui usus halus, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu stage 2. Nah, pada intinya dari stage 2 ini akan membentuk intermediate molekul ya, molekul intermediate, yaitu menjadi asetil-CoA. Jadi semua jalur-jalur ini akan membentuk asetil-CoA. Jadi saya ulangi, hasil pencernaan makanan pada step 1 ini ya akan dipecah lagi dari unit kecil tadi. Sebagian besar ini dikonversi lagi menjadi intermediate metabolik ya. Nah, intermediate metaboliknya yaitu asetil-CoA. Kenapa dikatakan sebagian besar akan dikonversi hasil pencernaan makanan pada step 1 tadi menjadi intermediate metabolik asetil-CoA? Ya karena asam pirufat tidak semuanya dioksidasi menjadi asetil-CoA. Ada yang dikonversi menjadi hal yang lain. Kalau kondisinya anaerob, maka menjadi laktat dan etanol. Nah, silahkan bisa dilihat di modul ajar biokimia ya terkait dengan metabolisme karbohidrat. Jadi asetil-CoA ini adalah dalam kondisi aerob. Jadi saya ulangi, step 1 tadi hasil pencernaan makanan akan dikonversi kembali menjadi intermediate metabolic asetil-CoA. Jadi hasil dari stage 2 ini adalah asetil-CoA.
Kemudian selanjutnya, intermediate metabolik ini, yaitu asetil-CoA, akan masuk ke stage 3, di mana asetil-CoA yang terbentuk di tahap sebelumnya masuk ke TCA cycle, tricarboxylate acid cycle, atau siklus asam sitrat, atau nama lainnya siklus Krebs, atau siklus asam trikarboksilat. Nah, tentunya proses siklus tersebut menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidasi atau fosforilasi oksidatif, yang nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas berapa energi yang dihasilkan, rincian energi yang dihasilkan. Nah, proses dari atas ke bawah ini, dari stage 1 ke stage 3, nah itu yang disebut dengan katabolisme atau proses pemecahan atau degradasi. Tentunya proses ini akan menghasilkan energi berupa ATP. Nah, sebaliknya, dari bawah ke atas, ya, dari pembentukan, dari molekul-molekul ini menjadi makromolekul tadi, dari stage 3 ke stage 1, itu disebut dengan anabolisme, yaitu reaksi pembentukan atau sintesis. Kemudian kalau kita lihat jalur metabolisme, jadi dari atas ke bawah ini ada katabolisme, dari bawah ke atas ini ada anabolisme, dan di tengah-tengah ini terdapat jalur pertemuan atau persimpangan atau bundaran yang disebut dengan lintasan amfibolik, yakni siklus asam sitrat atau siklus Krebs atau TCA cycle yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu adalah sekilas jalur metabolisme. Oke, ini adalah jalur metabolisme yang sudah dijelaskan tadi. Ada stage 1, yaitu pencernaan makanan, ya, dari protein menjadi asam amino, polisakarida menjadi monosakarida, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian akan masuk ke stage 2, akan diabsorpsi melalui usus halus dan masuk ke stage 2, akan menghasilkan intermediate metabolic asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan masuk ke stage 3, yaitu ke siklus asam sitrat, akan menghasilkan energi ATP, ya, melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, dari atas ke bawah ini, dari nutrien ke bawah menghasilkan energi, nah itu kita sebut dengan proses katabolisme. Nah, proses katabolisme ini dari nutrien seperti glukosa dan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini disebut katabolisme. Terjadi reaksi oksidasi. Eksergonik, artinya menghasilkan energi. Nah, dengan mengubah ADP plus PI, ya, akan menjadi ATP, adenosin trifosfat. Nah, sebaliknya, ketika energi ATP ini sudah dihasilkan, maka selanjutnya dapat digunakan untuk kebutuhan tubuh. Nah, kemudian itu yang disebut dengan anabolisme, yaitu ada suatu reaksi reduksi di situ dan bersifat endergonik karena membutuhkan energi. Dari ATP akan menjadi ADP plus PI. Nah, dari prekursor akan
dibentuk kembali menjadi produk pembentukan, ya, produk anabolisme. Jadi begitu terus terjadi siklus katabolisme, katabolisme, anabolisme. Nah, jadi ketika diperlukan energi, maka dilakukan proses katabolisme pemecahan. Nah, selanjutnya, ketika energi berkurang, maka akan dibentuk kembali, ya, setelah diuraikan, maka akan disintesis lagi, didegradasi. Setelah dibentuk, didegradasi, kemudian dapat digunakan kembali untuk menghasilkan energi dengan cara mengkatabolisme. Nah, demikian seterusnya. Jadi dalam reaksi biokimia ini, energi ini dilepaskan oleh suatu reaksi seperti hidrolisis ATP, ya. Jadi hidrolisis ATP menjadi ADP ini akan melepaskan energi. Nah, inilah lintasan metabolisme yang kita maksud tadi. Ada 3 lintasan metabolisme atau jalur metabolisme. Jadi ada lintasan amfibolik, penyatuan atau pembentukan tadi yang dijelaskan. Lintasan yang digunakan pada sintesis atau pembentukan senyawa, pembentukan struktur dari suatu zat sederhana menjadi zat kompleks bersifat endergonik. Jadi salah satu contoh dari kategori ini adalah sintesis protein. Proses sintesis bahan bakar cadangan tubuh berupa triasil gliserol atau glikogen. Nah, jadi yang pertama ini ada lintasan anabolik, penyatuan, pembentukan, anabolisme, sintesis. Kemudian ada lintasan katabolik, katabolisme, pemecahan, degradasi. Nah, proses pemecahan suatu kompleks menjadi zat sederhana, dia bersifat eksergonik, artinya dia menghasilkan energi. Nah, sebaliknya tadi pada lintasan anabolik, ini bersifat endergonik, jadi membutuhkan energi. Jadi pembentukan senyawa dari zat sederhana atau unsur penyusunnya itu membutuhkan energi. Sementara lintasan katabolik ini justru menghasilkan energi atau eksergonik. Nah, lintasan ini meliputi berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi bebas. Biasanya dalam bentuk fosfat berenergi tinggi atau unsur ekivalen reduksi, ya, seperti rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Nah, jadi eksergonik ini adalah reaksi yang berlangsung spontan disertai hilangnya energi bebas. Jadi reaksinya ini menghasilkan energi. Demikian sebaliknya kalau endergonik, reaksinya berlangsung bila ada masukan energi bebas untuk reaksi tersebut dan reaksinya memerlukan energi. Kemudian lintasan metabolisme yang ketiga adalah lintasan amfibolik, persimpangan. Jadi terjadi pada jalur lintas metabolisme, lintasan ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga berperan sebagai penghubung antara jalur anabolik dan katabolik. Nah, lintasan ini contohnya adalah siklus asam sitrat. Reaksi kimia diperlukan tentunya untuk memelihara kehidupan, menjaga homeostasis, menjaga keseimbangan dalam organisme. Nah, reaksi dari atas ke bawah tadi, dari stage 1 sampai ke stage 3, maka itu disebut dengan katabolisme, dan energi itu dilepaskan, dihasilkan selama proses katabolisme. Tadi dalam biokimia itu dapat dipelajari salah satunya adalah bagaimana cara mendapatkan energi.
Kemudian bagaimana energi itu digunakan. Ya. Nah, ini pengambilan energi dari bahan bakar ini dapat dibagi menjadi 3 tahap yang sudah kita jelaskan tadi. Maka ada tahap 1, yaitu pemecahan biomolekul besar menjadi unit pembentuk atau penyusun sederhananya melalui proses pencernaan tadi. Nah, kemudian tahap 2, hasil dari pencernaan tadi, kemudian pemecahan subunit sederhana tersebut menjadi intermediate metabolik, yaitu asetil-CoA. Selanjutnya, masuk ke tahap ketiga, asetil-CoA tadi yang dihasilkan dari tahap sebelumnya masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat atau TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, ya, menghasilkan ATP, CO2, dan H2O melalui proses fosforilasi oksidatif di mitokondria. Nah, ini adalah stage 1, stage 2, stage 3 yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Jadi pada stage 1 ini molekul besar dipecah menjadi unit-unit kecilnya. Nah, lipid menjadi asam lemak dan gliserol, karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino. Kemudian unit terkecil tersebut dipecah lagi menjadi unit sederhana yang berperan penting dalam proses metabolisme, yaitu intermediate metabolik. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya glukosa akan mengalami proses glikolisis, kemudian menjadi pirufat. Demikian juga protein dan lipid. Selanjutnya, semuanya ini akan dikonversi menjadi intermediate metabolik lebih lanjut, yaitu asetil-CoA. Kemudian akan masuk ke stage 3, yaitu asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs dan terjadi proses fosforilasi oksidatif. Jadi sebagian besar energi terbentuk pada tahap ini, ya, pada tahap stage 3 di fosforilasi oksidatif ini. Nah, ini adalah perbedaan reaksi anabolisme dan katabolisme yang mungkin sudah umum kita ketahui. Sini sebagai contoh, ada reaksi yang membutuhkan energi, yaitu di sini ada karbon dioksida, ada air, kemudian adanya cahaya matahari, nah, kemudian membentuk glukosa dan oksigen. Nah, ini salah satu contoh proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Sementara sebaliknya, dari glukosa dan oksigen, kemudian akan membentuk karbon dioksida dan air dengan melepaskan energi. Mana ini adalah contoh proses respirasi. Jadi pada proses fotosintesis ini termasuk proses yang memerlukan energi endotermik atau anabolisme, ya, reaksi pembentukan, jadi anabolisme. Sementara reaksi yang di bawah ini termasuk katabolisme, yaitu menghasilkan energi eksergonik. Nah, ini panah yang merah dari atas ke bawah, dari stage 1 ke stage 3 ini disebut katabolisme, penguraian dari polimer-polimer seperti protein, asam nukleat, polisakarida, lipid, kemudian menjadi monomer-monomernya, yaitu asam amino, nukleotida, gula, asam lemak dan gliserol, kemudian akan membentuk metabolit intermediate, pirufat, asetil-CoA, ya, kemudian masuk ke siklus asam sitrat, kemudian menjadi molekul kecil yang sederhana. Nah, dari atas ke bawah ini disebut katabolisme, menghasilkan energi, dan sebaliknya, dari bawah ke atas, membutuhkan input energi, itu disebut dengan anabolisme.
Ini adalah beberapa contoh untuk membedakan reaksi eksergonik atau eksotermik yang menghasilkan energi dan juga endergonik atau endotermik yang memerlukan energi. Maka fotosintesis tadi, sebagaimana yang kita contohkan, apakah termasuk endergonik atau eksergonik? Fotosintesis. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, fotosintesis ini adalah reaksi yang di atas ya. Jadi dia membutuhkan energi sehingga dia termasuk endergonik atau reaksi pembentukan. Jadi dari karbon dioksida ya, dari udara dan air dari tanah yang diserap melalui akar ya. Nah, kemudian akan membentuk glukosa dan oksigen, tentunya memerlukan energi matahari dan juga klorofil. Nah, ini fotosintesis termasuk endergonik karena memerlukan energi. Demikian sebaliknya yang respirasi justru menghasilkan energi, maka dia termasuk eksergonik. Nah, maka fotosintesis termasuk endergonik. Kemudian katabolisme eksergonik. Sintesis protein endergonik, memerlukan energi. Fosforilasi oksidatif eksergonik, menghasilkan energi. Eksitasi saraf endergonik, memerlukan energi. Oksidasi lemak eksergonik, menghasilkan energi. Respirasi menghasilkan energi atau eksergonik. Kemudian glikolisis eksergonik, yang menghasilkan energi. Anabolisme endergonik, memerlukan energi pembentukannya. Siklus Krebs tentunya eksergonik, menghasilkan energi. Kontraksi otot endergonik, memerlukan energi. Transport aktif tentunya perlu energi, endergonik. Gerakan mekanik endergonik, memerlukan energi. Fermentasi eksergonik, menghasilkan energi. Nah, ini adalah sistem pengaturan universal dalam sel, di biosintesis dan juga penggunaan ATP. Jadi kimia kehidupan diorganisasikan ke dalam jalur-jalur metabolisme. Jadi metabolisme ini merupakan kumpulan reaksi kimia yang terjadi dalam suatu organisme, tentunya dibantu oleh enzim. Metabolisme ini melalui jalur-jalur yang bersifat katabolik, perombakan molekul kompleks dan membebaskan energi, atau juga termasuk anabolik, ya, membangun molekul kompleks dan menyerap energi. Jadi organisme hidup dengan memanfaatkan energi bebas. Dalam metabolisme seluler ada reaksi eksergonik yang akan menggerakkan reaksi endergonik. Jadi reaksi eksergonik dan endergonik ini terus berkesinambungan. Adanya reaksi eksergonik yang menghasilkan energi tentunya akan menggerakkan reaksi endergonik yang membutuhkan energi. Ketika energi yang dihasilkan itu digunakan dan menipis, maka akan dipicu lagi reaksi eksergonik untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk kebutuhan tubuh, menggerakkan reaksi endergonik yang membutuhkan energi, dan seterusnya. Sehingga terjamin keseimbangan atau homeostasis dalam tubuh organisme. Jadi ATP ini menggerakkan kerja seluler melalui pengkapelan reaksi eksergonik dengan reaksi endergonik. Jadi ATP menggerakkan reaksi endergonik dengan cara mentransfer gugus fosfat ke reaktan spesifik yang membuatnya menjadi lebih reaktif. Jalur katabolik seperti respirasi seluler ini menggerakkan regenerasi ATP dari ADP dan fosfat. Jadi ini adalah satu kesinambungan. Jadi ATP yang dihasilkan tadi akan memicu terjadinya reaksi endergonik, sehingga ATP digunakan sebagai sumber energi dengan cara mentransfer gugus fosfatnya. Nah, kemudian setelah ATP ini digunakan, maka lebih lanjut akan memicu jalur katabolisme, ya, akan menggerakkan regenerasi ATP untuk menghasilkan kembali ATP, yaitu dari ADP dan fosfat. Terus itu berkesinambungan.
Ini reaksi penggabungan untuk produksi dan penggunaan energi. Jadi reaksi penggabungan atau coupling dari reaksi yang menghasilkan energi dengan reaksi yang membutuhkan energi, reaksi eksotermik dengan reaksi endotermik adalah tema sentral untuk reaksi metabolisme pada organisme. Jadi energi tidak bisa digunakan secara langsung, tetapi harus diubah dulu menjadi bentuk energi kimia yang mudah diakses. Jadi ada ikatan energi tinggi, ikatan yang membutuhkan saat pembentukan atau melepaskan saat pemecahan energi dalam jumlah besar, tergantung arah reaksi. Nah, ATP ini senyawa penting yang mempunyai ikatan dengan energi tinggi atau high energy bond. Nah, fosforilasi dari ADP menjadi ATP ini membutuhkan energi. Sementara hidrolisis ATP menjadi ADP ini melepaskan energi. Nah, ini kalau kita lihat struktur di bawah, ini ada hubungan fosforik ya. Jadi di sini ada struktur ATP, adenosin trifosfat. Ada adenosin dan ada 3 fosfat di sini. Jadi fosforik anhidrat, ikatan fosforik anhidrat ini dalam ATP adalah energi tinggi ya, ikatan energi tinggi di sini. Jadi fosfat ini sebagai ikatan energi tinggi ya. Nah, ternyata ada hubungan rantai respirasi dengan senyawa fosfat berenergi tinggi. Jadi sebagaimana kita tahu tadi bahwa respirasi adalah reaksi eksergonik ya, yang menghasilkan energi, kebalikannya dari fotosintesis tadi. Nah, rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif ini memiliki hubungan. Rantai respirasi ini terjadi di dalam mitokondria sebagai pusat tenaga. Oleh karena itu mitokondria ini disebut juga dengan organela pembangkit tenaga ya. Karena disinilah terjadinya penghasil energi yang besar. Nah, dalam mitokondria ini sebagian besar peristiwa penangkapan energi yang berasal dari oksidasi respiratorik berlangsung. Oleh karena itu di sini ada hubungannya antara rantai respirasi dengan senyawa fosfat berenergi tinggi. Jadi mitokondria ini tempat penangkapan energi yang berasal dari oksidasi respiratorik. Nah, sistem respirasi dengan proses pembentukan intermediat berenergi tinggi atau ATP ini dinamakan fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif memungkinkan organisme aerob menangkap energi bebas dari substrat respiratorik dalam proporsi jauh lebih besar daripada organisme anaerob. Nah, ini respirasi sel, glukosa dan oksigen, kemudian menghasilkan H2O dan CO2 menghasilkan energi. Ini ada reaksi respirasi. Jadi reaksi yang menghasilkan energi, jadi bersifat eksotermik. Jadi oksigen di sini berfungsi untuk pembakaran, membuat ATP dari ADP sehingga menghasilkan energi. Nah, karbon meninggalkan sel sebagai karbon dioksida. Jadi hasil respirasi ini akan menghasilkan karbon dioksida. Atom hidrogen yang dikombinasikan dengan oksigen akan membentuk uap air.
Nah, energi yang dihasilkan oleh reaksi ini dari respirasi sel menambahkan fosfor pada ADP untuk menghasilkan ATP sehingga terbentuk energi. ATP yang dihasilkan ini dapat dipecah dan melepaskan energi tentunya untuk digunakan sel. Dan itu terjadi di mitokondria. Ini merupakan organela penting dalam penghasil energi. Di dalamnya terjadi siklus Krebs, ada transport elektron, fosforilasi oksidatif, tentunya akan menghasilkan ATP. Jadi nanti kita akan melihat dalam proses metabolisme itu, ada proses yang terjadi di luar mitokondria atau di sitoplasma, dan ada reaksi-reaksi yang terjadi di dalam mitokondria. Nah, energi dihasilkan ketika ikatan itu dipecah atau diputuskan, atau reaksi katabolisme. Sementara sebaliknya, energi itu disimpan ya ketika ikatan itu dibentuk. Ini ada 3 hal yang dibutuhkan oleh sel. Jadi energi yang pertama yang dibutuhkan oleh sel. Jadi bagaimana memperolehnya, bagaimana mengubahnya, bagaimana memanfaatkannya. Ini adalah hal yang penting terkait dengan energi. Jadi diperoleh misalnya dari penyimpanan nutrien, kemudian ada proses pencernaan, dan ada pemecahan di sini, terjadi proses katabolisme, kemudian ada proses anabolisme lebih lanjut ya, yang merupakan satu siklus yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, 3 hal yang dibutuhkan sel selain energi adalah molekul sederhana. Nah, molekul sederhana atau penyusunnya, ini bagaimana mengubahnya, mempolimerisasikannya, mendegradasinya, kemudian mekanisme kimianya itu yang ketiga. Ya, untuk memperoleh energi, tentunya menjalankan reaksi kimia secara berurutan, mensintesis dan mendegradasi makromolekul, mempertahankan suatu keadaan steady state yang dinamis, kemudian menyusun kembali struktur yang kompleks, menggandakan diri secara akurat dan efisien, mempertahankan keteraturan proses biokimia. Ini proses yang penting, yaitu ada fosforilasi oksidatif, di mana organisme kemototrof itu memperoleh energi bebas dari oksidasi molekul bahan bakar. Jadi misalnya glukosa dan asam lemak. Pada organisme aerob, akseptor elektron terakhir itu adalah oksigen. Namun elektron tidak langsung ditransfer langsung ke oksigen, melainkan dipindah ke pengemban yang khusus, antara lain yang kita nanti akan kenal ada NAD+, nikotinamid adenin dinukleotida, dan FAD, flavin adenin dinukleotida. Jadi ini adalah aseptor elektron yang menerima atau menangkap elektron. Nah, itu adalah oksigen. Namun elektron itu tidak langsung ditransfer ke oksigen, melainkan dipindah ke FAD atau NAD tadi. Nah, fosforilasi oksidatif itu adalah proses pereaksian antara H
dan O ya menjadi H2O dan energi. Dan energi yang terbentuk digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Ya, sehingga fosforilasi oksidatif ini adalah reaksi eksergonik karena menghasilkan energi. Reaksi fosforilasi ini reaksi yang menggabungkan gugus fosfat anorganik ke dalam senyawa organik ADP menggunakan sejumlah energi sehingga dapat membentuk ikatan fosfat berenergi tinggi yaitu ATP. Itulah yang disebut dengan reaksi fosforilasi. Energi yang digunakan untuk membentuk ikatan fosfat tersebut pada keadaan standar ya sebesar 8.000 kalori per mol. Energi ini diperoleh dari proses NAD sehingga reaksi oksidasi tersebut dapat digabungkan dengan reaksi pembentukan ATP. Nah, ini adalah reaksi oksidasi dan pembentukan ATP. Bagaimana bisa dilihat di layar. Kalau dilihat dari reaksi ini, antara fosfat dan atom oksigen ini memiliki rasio 3:1. Ya, sehingga 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Sementara reaksi pembentukan asam fumarat menggunakan enzim suksinat dehidrogenase dengan koenzim FAD, kita lihat reaksi di sini. Energi oleh oksidasi 1 mol FADH2 ini menghasilkan 2 mol ATP. Jadi 1 mol FADH setara dengan 2 mol ATP. Jadi rasio fosfat dengan atom oksigen di sini adalah 2:1. Senyawa fosfat berenergi tinggi, ya ini menjadi sumber energi bebas dalam sistem biologi. Jadi kita kenal ATP, itu adenosin trifosfat, yang merupakan sumber energi bagi semua kehidupannya. Pembawa energi kimia utama di antara aktivitas sel penghasil energi dan aktivitas sel yang membutuhkan energi. Jadi sel memperoleh energi bebas dalam bentuk kimia dari proses katabolisme. Proses eksergonik ini selalu dirangkaikan dengan proses endergonik. Diperlukan senyawa antara dengan potensial energi tinggi untuk menggabungkan kedua reaksi tersebut. Dan senyawa pembawa antara dengan energi tinggi adalah ATP, adenosin trifosfat, yang berperan sentral dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke proses endergonik. Jadi ATP adalah suatu nukleosida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Nah, fungsi energi ini untuk mensintesis biomolekul dari molekul semula yang lebih kecil, kemudian menjalankan kerja mekanik atau pergerakan, melakukan transport biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah konsentrasi yang tinggi. Nah, ini adalah gambaran siklus ATP di dalam sel. Di sini ada oksidasi molekul nutrien. Kalau kita lihat di sini, sel heterotrop ini memperoleh energi bebas dalam bentuk kimia dari katabolisme nutrien. Katabolisme nutrien ya, seperti karbohidrat dan lipid. Dan sebagian energi bebas ini digunakan untuk membuat ATP dari ADP. Jadi ATP ini dibentuk dari ADP dan fosfat.
Kemudian ATP memberikan energi kimianya kepada proses yang memerlukan ATP. Jadi ATP ini akan digunakan untuk proses-proses yang memerlukan energi kimia seperti biosintesis, transport aktif, kontraksi otot, ya, pemindahan informasi genetik. Nah, seterusnya, ketika ATP ini digunakan, maka akan dipecah menjadi ADP dan fosfat kembali, ya. Jadi ATP dan fosfat kembali. Selanjutnya, ADP dan fosfat itu maka akan dioksidasi, akan melalui proses lebih lanjut, ya, melalui proses katabolisme nutrien, menghasilkan ATP, kemudian ATP setelah dihasilkan dapat digunakan kembali, dan seterusnya, membentuk suatu siklus yang terus-menerus, ya. Nah, perubahan ATP, jadi ATP menjadi ADP dan fosfat ini akan menghasilkan energi 8.000 kalori, dan ADP menjadi AMP dan fosfat juga menghasilkan energi 8.000 kalori. Pembentukan ATP ini dibuat dengan mereaksikan antara H dari makanan dan O2 dari nafas, ya, di mitokondria dalam reaksi fosforilasi oksidatif. Nah, reaksi antara H dan O2 ini diawali dengan rantai respirasi, yaitu reaksi transfer H dari satu carrier ke carrier lainnya dengan menggunakan enzim dehidrogenase dan oksidase. Ini adalah struktur ATP, adenosin trifosfat, terdiri dari 3 gus fosfat, gula ribosa, dan juga adenin basa. Ada basa, ada gula, dan juga ada fosfat. Ini merupakan suatu nukleotida, ya. Jadi ribosa, gula ribosa, dan basa adenin ini merupakan adenosin. Nah, sehingga adenosin dan 3 fosfat maka disebut adenosin trifosfat ATP. Jadi ATP yang kehilangan satu fosfat ini disebut ADP. Kemudian lebih lanjut hilang satu fosfat lagi menjadi AMP. Jadi mono, di, dan tri. Kemudian fosfat, adenosin, dan mereka bergabung kembali maka menjadi ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini adalah gambar molekul ATP dan reaksi-reaksi hidrolisisnya. Hidrolisis ATP menjadi ADP, menjadi AMP, dan menjadi adenosin. Oke, bagian yang terakhir, yang ketiga adalah terkait dengan pencernaan makanan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan yang penting dalam proses metabolisme. Bagaimana kita tahu tadi ada stage 1, stage 2, stage 3. Dan proses metabolisme itu, khususnya katabolisme, diawali oleh stage 1 yang merupakan proses pencernaan makanan. Nah, suatu proses
mengubah molekul-molekul berukuran besar menjadi molekul berukuran yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, ini yang disebut dengan pencernaan makanan. Makanan seperti karbohidrat, lipid, protein, mineral, vitamin, dan air masuk ke mulut, ini perlu diubah bentuk dan ukurannya menjadi lebih kecil agar dapat ditelan. Kemudian makanan tersebut diubah menjadi molekul-molekul sehingga dapat masuk ke sel-sel dan mengalami berbagai reaksi kimia penting agar makanan tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi, kemudian pemeliharaan, dan juga pertumbuhan. Kemudian ini sistem pencernaan. Jadi pencernaan itu adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Nah, pencernaan ini terjadi pada organisme multisel, juga pada sel, dan tingkat subsel. Di pencernaan makanan itu adalah proses pengubahan makanan sejak dari awal, ya, dari molekul besar hingga menjadi molekul yang lebih kecil, yang siap untuk diabsorpsi melalui dinding usus. Nah, proses ini berlangsung dalam sistem pencernaan makanan yang terdiri atas beberapa organ, ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dengan bantuan pankreas dan empedu. Ya, proses sistem pencernaan ini juga ada terdiri dari ingestion, jadi memasukkan makanan dalam mulut dan dicerna, dan juga ada propulsion, mendorong makanan sehingga pindah dari satu tempat ke tempat lain dari sistem pencernaan. Ini adalah proses sistem pencernaan. Nah, ada peristaltik, untuk mendorong, ya, dan juga ada segmentasi. Nah, ini adalah pencernaan. Ini dibagi menjadi 5 proses yang terpisah. Nah, ketika ada makanan, kemudian di sini ada proses ingesti, jadi menaruh makanan di mulut. Kemudian ada proses pencernaan mekanik, mechanical digestion. Nah, di sini ada kegiatan mastikat, ya, mastikasi atau mengunyah. Nah, tentunya menggunakan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkannya ke perut. Kemudian chemical digestion, jadi ada pencernaan kimiawi. Nah, penambahan kimiawi, misalnya ada asam, empedu, enzim, air, untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. Selanjutnya ada proses absorpsi, penyerapan. Jadi ada gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator atau darah dan limpatik kapiler melalui proses transport, ya, misalnya osmosis atau transport aktif dan juga difusi. Nah, selanjutnya ada proses defekasi atau penyingkiran. Nah, penyingkiran material yang tidak dicerna dari saluran pencernaan ini melalui proses defekasi di anus, ya. Nah, ini adalah proses sistem pencernaan. Dalam menyerap makanan di usus halus tadi, tentunya usus halus ini terdapat junjut-junjut vili untuk memperluas daerah pencernaan makanannya, di mana di sini tentunya terdiri dari membran sel, ya. Maka di sini terjadi proses transport untuk
menyerap nutrisi untuk didistribusikan ke saluran, distribusikan ke pembuluh darah ya, untuk dikirim lebih lanjut ke sel-sel ataupun jaringan yang ditargetkan untuk proses metabolisme selanjutnya. Nah, ini letak usus halus ya, dan lambung yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Nah, ini adalah bisa kita lihat struktur usus halus, tempat terjadinya proses absorpsi. Dan di situ, di usus halus juga terdapat pembuluh darah ya, sehingga setelah makanan diserap, ini dapat dilakukan transport ke pembuluh darah. Nah, tentunya di sini juga banyak hal-hal yang terkait di sini seperti pankreas yang nanti berhubungan dengan untuk mengatur kadar gula darah dan seterusnya, yang akan nanti kita bahas di materi lebih lanjut, integrasi dan regulasi metabolisme. Bagaimana proses pengaturan gula darah di dalam tubuh. Nah, ini adalah struktur usus halus, terdapat fili-fili ya, dan ada mikrofili, dan juga tentunya ini fungsinya untuk memperluas penyerapan, yang memperluas permukaan untuk menyerap nutrisi, dan juga di dalamnya ada pembuluh darah. Nah, ini adalah organ-organ lain yang membantu, seperti hati, empedu, pankreas, kemudian lambung, dan usus. Ini adalah organ-organ yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Nah, makanan yang mengalami pencernaan secara kimiawi, seperti karbohidrat, protein, lemak, tentunya akan menghasilkan ya, hasil pencernaan makanan tersebut yang kita kenal tadi dengan stage 1, maka karbohidrat hasilnya adalah glukosa atau monosakarida. Protein hasil akhir pencernaannya adalah asam amino, dan lemak atau trigliserida maka setelah dicerna akan menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sementara vitamin dan mineral tidak mengalami proses pencernaan, akan tetap menjadi vitamin dan mineral. Nah, selanjutnya hasil pencernaan ini ya, monosakarida, glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol, kemudian vitamin dan mineral, ini akan masuk lebih lanjut diabsorpsi ke dalam pembuluh darah kapiler yang ada di dalam jonjot usus. Nah, selanjutnya dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, untuk selanjutnya akan mengalami berbagai reaksi ya. Masuk ke stage 2, ke stage 3, dan seterusnya untuk mengalami proses metabolisme. Nah, ini adalah gambaran proses metabolisme yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Ada polisakarida, ada lipid, ada asam nukleat, ada protein, yang masing-masing ini dapat mengalami proses pencernaan makanan pada stage 1, akan menghasilkan molekul yang sederhana. Misalnya protein akan menjadi asam amino, asam nukleat akan menjadi nukleotida, polisakarida akan menjadi monosakarida, lipid akan menjadi gliserol dan asam lemak,
Nah, selanjutnya akan masuk ke stage 2, mengalami berbagai proses yang pada akhirnya akan menghasilkan intermediate metabolit, yaitu asetil-CoA. Nah, dari stage 2 tersebut. Nah, untuk menghasilkan asetil-CoA terjadi berbagai reaksi sebelumnya pada stage 2 yang nanti akan dibahas masing-masing pertemuan ya. Misalnya monosakarida dari polisakarida tadi akan mengalami proses glikolisis menjadi glukosa, kemudian dan seterusnya menjadi pirufat. Demikian juga kalau lipid ini akan terbagi menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini akan mengalami suatu proses beta oksidasi ya, membentuk asetil-CoA. Nah, sementara gliserol akan mengalami proses sehingga membentuk menjadi pirufat di sini. Kemudian asam amino juga akan pada akhirnya menjadi pirufat, dan semuanya ini akan menjadi dikonversi menjadi metabolit intermediate, yaitu asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang terbentuk ini akan masuk ke stage 3, yaitu masuk ke siklus asam sitrat yang merupakan jalur amfibolik, jalur persimpangan antara anabolik dan katabolik ya. Akan menghasilkan ATP pada akhirnya melalui proses ada transport elektron, ada fosforilasi oksidatif. Nah, kalau kita lihat di sini, yang warna orange, panah warna orange ini merupakan jalur katabolisme, penguraian, pemecahan. Tentunya akan menghasilkan energi atau eksotermik. Dan yang biru ini adalah dari bawah ke atas adalah jalur anabolisme, anabolik, jalur pembentukan atau jalur sintesis. Dan panah orange yang kecil ini adalah alur elektron. Untuk masing-masing proses metabolismenya, bagaimana prosesnya, proses apa yang terjadi, bagaimana energi dihasilkan, nanti akan dibahas lebih lanjut di masing-masing metabolisme. Ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, metabolisme asam nukleat. Dan terakhir, nanti akan dibahas bagaimana integrasi dan regulasi metabolisme ini. Dan sebagai rangkuman, jadi pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah molekul-molekul berukuran besar menjadi molekul berukuran lebih kecil yang berlangsung di sistem pencernaan dengan bantuan enzim sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Setelah biomolekul dicerna melalui sistem pencernaan dari senyawa kompleks menjadi molekul sederhana, baik dengan pencernaan mekanik maupun kimiawi, molekul sederhana ini siap diabsorpsi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulasi dan limfatik melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Nah, selanjutnya, mengalami proses metabolisme, hasil metabolisme atau metabolit digunakan tubuh dan material yang tidak dicerna dari sistem pencernaan tentunya diekskresi, dikeluarkan melalui proses defekasi. Nah, metabolisme itu sendiri adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, meliputi proses degradasi atau pemecahan atau katabolisme dan sintesis atau pembentukan atau anabolisme. Suatu molekul kimia atau zat dalam tubuh baik menghasilkan energi atau eksergonik maupun membutuhkan energi atau endergonik serta dikatalis oleh enzim. ATP, adenosin trifosfat, ini merupakan senyawa fosfat berenergi tinggi sebagai sumber energi bebas dalam sistem biologi sehingga dapat digunakan untuk proses-proses yang memerlukan energi. Jalur atau lintasan metabolisme terdiri atas anabolisme, katabolisme, dan amfibolisme. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.